Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Aku yakin semua tahu lah ya sama kejamnya Hitler tuh seperti apa. Tapi gimana kalau aku spill nih, ternyata di dunia ini banyak yang lebih menakutkan daripada Hitler loh. Tindakannya ke rakyat sendiri jauh dari kata manusiawi guys. Udah penasaran? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan kali ini kita akan jelasin beberapa diktator terkejam yang kelakuannya di luar nalar manusia. BTW, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nomor 8. Joseph Stalin. Pertama di list kita ada Joseph Stalin, yaitu sosok diktator Uni Soviet yang sempat berkuasa dari tahun 1924 sampai 1953. Tujuan Joseph itu sebenarnya pengen ngubah masyarakatnya yang suka bercocok tanam dan juga bekerja sebagai petani menjadi negara yang berkuasa di dunia ini. Ya, kalau dipikir-pikir ambisinya tuh bagus kan? Nah, tapi masalahnya nih guys, caranya itu loh yang salah. Kita bahas deh ya kebijakan apa aja yang memakan korban paling banyak. Jelas, pertama adalah kelaparan yang disengaja di Ukraina pada awal tahun 1930-an, di mana diperkirakan menewaskan 3-7 juta orang. Di momen ini dia memaksa para petani untuk menyerahkan hasil panen mereka ke negara meskipun sedang dalam kondisi kelaparan. Terus yang kedua dan paling banyak memakan korban, udah jelas itu gulag atau kamp kerja paksa mereka ya guys. Diperkirakan sekitar 18 juta orang dikirim ke sana dan setidaknya 2 juta kematian terjadi akibat kerja berlebihan, penyakit, serta eksekusi. Nah, yang ketiga adalah Great Purge atau pembersihan besar-besaran. Pada akhir 1930-an, Stalin melancarkan kampanye pembersihan untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya, lebih tepatnya orang yang dia nggak suka aja sih. Mau salah atau enggak sekalipun, selama Stalin nggak suka, ia bakalan tetap dihajar guys. Nah, akibat dari kejadian ini, sekitar 700.000 orang hingga 1 juta orang dieksekusi, dan jutaan lainnya pun dipenjara. Dan terakhir adalah deportasi etnis. Dirinya sempat memerintahkan deportasi massal di mana mereka dipindahin ke wilayah terpencil di Uni Soviet. Prosesnya sangat tidak manusiawi deh, di mana ratusan ribu orang tewas selama prosesnya karena kondisinya tuh yang begitu kejam. Banyak kan korbannya? Ya, menurut perkiraan jumlahnya tuh bisa mencapai 6-9 juta orang. Tapi kalau menurut para sejarawan, jumlahnya tuh jauh lebih banyak lagi nih teman-teman, di mana bisa mencapai 20 hingga 60 juta korban. Nah, yang menurut aku lebih jahat lagi, dan kenapa Stalin lebih buruk daripada Hitler, adalah durasi dia berkuasa tuh jauh lebih lama. Hitler cuma 12 tahun nih, sedangkan Stalin sampai hampir 30 tahun. Terus yang Hitler bunuh itu adalah orang-orang di luar ras Jerman. Sedangkan Stalin ini yang dibunuhnya ya warga negaranya sendiri guys. Kacau kan? Nomor 7. Pol Pot. Antara tahun 1975 hingga 1979, Pol Pot dan rezim Khmer Merah melakukan genosida yang mengerikan di Kamboja ya guys. Jumlah korbannya pun gak main-main, di mana menewaskan hampir 25% dari populasi negaranya pada saat itu. Ya, kalau dihitung-hitung berarti mencapai 1,5 hingga 2 juta orang. Dan ini dilakuin dalam waktu 4 tahun doang. Kebayangkan seremnya itu seperti apa? Kalian bakal terkejut lagi kalau udah denger gimana cara mereka dihabisin sih. Jadi Pol Pot ini tuh punya kebijakan tahun 0 yang tujuannya ngancurin seluruh budaya dan juga tradisi di sana dan memulai semuanya dari awal lagi. Makanya sempat terjadilah pembunuhan massal di sana ya guys. Caranya gimana? Orang-orang akan dipaksa menggali kuburannya sendiri, kemudian dibunuh menggunakan kapak, palu, dan benda-benda lainnya untuk menghemat peluru. Menjijikannya lagi yang dibunuh itu nggak cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga dong. Tapi kenapa harus sekejam itu sih? Ya, supaya nggak ada pembalasan di masa mendatang. Selain yang dibunuh, ada juga penyiksaan sistematis di penjara, di mana dari total 14.200 tahanan di sana, sampai cuma tersisa 7 orang doang guys. Makanya nggak heran dalam waktu singkat, hampir seluruh populasinya tuh jadi target, termasuk orang-orang intelektual dan juga lawan politiknya ya. Nomor 6. Idi Amin. Idi Amin atau yang biasa dikenal sebagai penjagal Uganda memimpin negeri itu dengan tangan besi dari tahun 1971 hingga 1979.
Meskipun kepemimpinannya relatif singkat, tapi dia bertanggung jawab atas pembunuhan massal dengan korbannya yang mencapai 500.000 orang. Kebanyakan dari korbannya berasal dari suku Acholi dan juga Langgo yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya, guys. Nah, kelakuan pemimpin satu ini juga katanya nih cukup nyentrik. Soalnya mayat para korbannya banyak yang dilemparkan ke buaya, bahkan dia juga sering berbicara dengan potongan kepalanya dong. Kayak begini kok bisa ya jadi pemimpin? Bukan cuma itu doang, tapi kebijakan yang dia buat juga ngaco semua. Rusaklah pokoknya perekonomian Uganda pada saat itu. Bayangin deh, di tahun 1972 dia tuh ngusir 70.000 warga keturunan Asia yang menyebabkan keruntuhan ekonomi. Soalnya sumber daya penting kayak manufaktur dan juga perdagangan serta inflasi pun melonjak hingga 1000%. Iya sih korbannya nggak sebanyak Hitler, tapi kalau dipikir-pikir lagi kelakuan aneh-anehnya itu loh yang jauh lebih mencerminkan bukan manusia sama sekali kan? Nomor 5. Saddam Hussein. Mantan pemimpin Irak ini juga dikenal sebagai salah satu diktator paling kejam dalam sejarah modern. Banyak banget kejahatan dan juga pelanggaran hak asasi manusia serius yang terjadi selama masa pemerintahannya, guys. Menurut perkiraan aja nih, ada sekitar 250.000 hingga 290.000 orang tewas selama rezimnya itu berlangsung. Ya, salah satu yang paling mengerikan adalah kampanye genosida terhadap etnis Kurdi atau yang dikenal sebagai Al-Anfal pada tahun 1988. Bayangin, diperkirakan 50.000 hingga 182.000 warga Kurdi tewas, termasuk serangan gas beracun di desa Halabja yang merenggut nyawa sekitar 5.000 orang. Selain itu di rezimnya, penghilangan paksa juga menjadi hal yang biasa ya. Diperkirakan sih ada 70.000 hingga 150.000 orang hilang selama pemerintahannya, guys. Belum lagi kalau kita ngomongin hukuman untuk kesalahan-kesalahan kecil ya, guys. Dia tuh nggak akan ragu-ragu loh untuk ngasih hukuman seperti amputasi atau hukuman mati hanya untuk kesalahan sepele. Makanya nggak heran kan kalau kepemimpinannya selama puluhan tahun ini membuatnya dianggap sebagai sosok mengerikan. Nomor 4. Mao Zedong. Pemimpin revolusioner RRC ini juga seringkali dianggap sebagai sosok diktator paling kejam dalam sejarah. Kepemimpinannya dianggap bertanggung jawab atas kematian setidaknya 45 juta hingga 70 juta orang. Dia nggak secara langsung bunuh orang kayak Hitler sih, tapi kebijakan yang dia buat itu bener-bener menyiksa rakyatnya ya guys. Program ekonominya yang dikenal dengan lompatan jauh ke depan, inilah contohnya. Tujuan programnya tuh untuk mempercepat industrialisasi Cina dan juga mengubah ekonomi agraris menjadi negara modern. Sayangnya, kebijakan itu justru menjadi bencana besar bagi sejarah umat manusia. Kok bisa? Jadi, para petani diwajibkan untuk menyerahkan makanan mereka ke negara sebagai pajak dan akhirnya meninggalkan mereka tanpa sumber daya apapun agar bisa bertahan hidup. Makanya terjadilah kelaparan besar yang menyebabkan 15 hingga 45 juta orang mati kelaparan, guys. Dirinya juga membuat laporan angka produksi beras yang jumlahnya tuh dilebih-lebihin daripada jumlah yang sebenarnya tuh diproduksi. Jadinya mau nggak mau para petani harus menyerahkan semuanya tanpa ada yang tersisa untuk mereka sendiri. Ya, kalau sampai ada yang berani melawan, udah jelas lah ya hukuman mati jawabannya. Terus selama revolusi kebudayaan yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1976 juga memakan banyak korban. Kampanye politik ini tujuannya untuk bersih-bersih dari orang-orang yang kontra revolusioner. Jadi siapapun yang dianggap musuh, mau itu intelektual, pejabat partai, guru, atau bahkan rakyat akan langsung dihukum mati, guys. Ya, karena kebijakan ini setidaknya ada 1,5 juta orang yang menjadi korbannya ya. Menurut aku Mao Zedong lebih serem sih daripada Hitler, soalnya yang dia bantai itu rakyatnya sendiri. Terus kebijakannya dalam menewaskan lebih banyak orang itu tanpa adanya faktor perang loh kalau teman-teman perhatiin. Kacau kan? Nomor 3. Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan juga Kim Jong-un menjadi simbol dari kekejaman dan juga pelanggaran hak asasi manusia selama lebih dari 70 tahun. Kebayang nggak kalian hidup di negara di mana kebebasan berbicara, berpindah, dan juga beragama pun dihapuskan? Dan yang lebih mengerikannya, eksekusi publik juga menjadi pemandangan yang biasa ya guys. Nah, kalau kita ngomongin kebijakan dan juga hukuman sadis yang terjadi di sana pun brutal banget. Kamp tahanan politiknya bisa menampung 200.000 orang, di mana para tahanan di sana biasanya mengalami kelaparan, penyiksaan, dan juga eksekusi.
Terus kebijakan ekonomi yang gagal juga menyebabkan kelaparan besar pada tahun 1990-an yang merenggut nyawa antara 2 hingga 3,5 juta orang. Di tengah kelaparan yang terjadi, sayangnya rezim ini tetap memprioritaskan militer dan juga elit pemerintah. Ya, kalau melihat jumlah korbannya sih mungkin emang gak segede Hitler ya. Tapi rezim keluarga ini dianggap lebih mengerikan karena durasinya tuh lama banget, bahkan hingga saat ini loh. Dan yang lebih menariknya lagi, ada sebuah studi yang mempelajari kepribadian antara Kim Jong-il dan juga Hitler nih. Menurut studinya, mereka memiliki kesamaan dalam sifat-sifat seperti kejamnya, paranoidnya, antisosialnya, serta narsistiknya juga ya guys. Nomor 2. Robert Mugabe. Definisi nggak semua orang patut jadi presiden berlaku untuk Presiden Zimbabwe bernama Robert Mugabe. Awalnya semua orang bangga ya sama dia karena dianggap sebagai pahlawan pembebasan. Cuma sayangnya pemerintahannya dari tahun 1980 hingga 2017 justru membawa mimpi buruk bagi semua rakyatnya. Pelanggaran hak asasi manusia bisa dibilang jadi catatan kelam di rezimnya ya guys. Kita mulai dengan pembantaian Gukurahundi pada awal 1980-an yang menewaskan sekitar 20.000 hingga 80.000 warga di Matabeleland. Selain itu, Mugabe juga terlibat dalam penyiksaan dan juga penghilangan paksa lawan politik yang merenggut nyawa setidaknya 200 orang selama pemilu tahun 2008. Itu yang dibunuh secara langsung. Lalu, krisis ekonomi parah juga menghantui Zimbabwe di bawah kepemimpinan orang ini. Hiperinflasi aja mencapai angka mengerikan yaitu 231 juta % pada Juli 2008, sementara tingkat pengangguran melonjak drastis di atas 90%. Ditambah lagi kebijakan tanah yang kontroversial menyebabkan produksi pertanian anjlok drastis dan memicu serangan terhadap sekitar 70.000 pekerja ya guys. Nah, akibat kebijakan ugal-ugalannya ini diperkirakan ada 3 hingga 6 juta warga Zimbabwe meninggal karena kelaparan serta kekerasan negara. Nomor 1. Genghis Khan. Dan di nomor terakhir kita punya pemimpin kekaisaran Mongol yang kekejamannya sih di luar akal. Siapa lagi dong kalau bukan Genghis Khan? Selama masa pemerintahannya, dia bertanggung jawab atas kematian sekitar 40 juta orang atau setara dengan 10% populasi dunia saat itu. Kalau di zaman itu sudah kenal Thanos, maka Genghis ini adalah sosok Thanos di dunia nyata ya guys. Dia menyerang kota-kota besar seperti contohnya Merv yang 1,3 juta penduduknya dibunuh semua dalam waktu sehari doang. Kemudian kota Nishapur juga menjadi saksi dari pembantaian 1,7 juta orang. Taktik perangnya juga benar-benar brutal. Selain melakukan pembunuhan massal di tiap kota yang didatengin, dia juga menjadikan warga sipil sebagai perisai manusia. Kebijakan kejamnya juga bisa kita lihat dalam misi balas dendamnya ke suku Tatar, di mana semua laki-laki yang tingginya melebihi as roda kereta akan langsung dibunuh di tempat. Bahkan dia juga tidak segan-segan tuh ya untuk memerintahkan massal ke ribuan gadis sebagai bentuk hukuman guys. Pokoknya setiap kota yang diserang sama dia bakal mengalami kerusakan yang benar-benar parah, bahkan beberapa wilayahnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Ya kalau denger gini Thanos kayaknya terkesan lebih baik ya. Dia ngilangin setengah populasi supaya kehidupannya lebih seimbang. Lah Genghis Khan datang ke sana niatnya cuma untuk ngancurin doang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.